Aristoteles. Pemikiran filsafat. 1. Abstraksi sunting. Aristoteles meyakini bahwa abstraksi menjadi pembentuk kategori yang dapat diterapkan ke objek pemikiran. Aristoteles menganggap bahwa pemikiran manusia melebihi 3 jenis abstraksi yang membentuk filsafat, yaitu fisika, matematika, dan metafisika. Metode filsafat sunting. Aristoteles mengemukakan bahwa metode penemuan pengetahuan dan pembenaran baru terbagi menjadi 2. Pertama, metode induktif, dan yang kedua ialah metode deduktif. Metode induktif bertujuan menyimpulkan hal-hal khusus yang menjadi suatu kesimpulan umum. Pemikiran sains, ilmu alam. Aristoteles menjadi perintis dalam kegiatan pengumpulan dan klarifikasi spesies biologi. Kecenderungan terhadap ilmu alam oleh Aristoteles berkaitan dengan analisis kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang hukum alam dan keseimbangan alam. Retorika. Aristoteles menjadi retorika sebagai suatu ilmu yang mandiri dengan kedudukan yang sama dengan ilmu lainnya. Menurut Aristoteles, retorika bukan sekedar perkataan yang bersifat omong kosong, melainkan tuturan yang efektif dan mengandung etika dalam menyampaikan kebenaran. Pemikiran humaniora. Manusia. Aristoteles menganggap manusia sebagai makhluk sosial secara alamiah. Manusia memiliki naluri untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Selain itu, manusia juga memerlukan bantuan manusia lainnya. Politik. Aristoteles membedakan negara menjadi negara yang benar dan deviasi negara yang benar. Negara yang benar menurut Aristoteles terbagi menjadi monarki, aristokrasi, dan konstitusional. Sementara deviasi negara yang benar meliputi tiran, oligarki, dan demokrasi. Hukum. Aristoteles merupakan salah satu filsuf yang menganut pandangan hukum alam. Ia menjadikan alat sebagai akal penentu keadilan yang bersifat mutlak. Ia membagi hukum menjadi 2, yaitu hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan negara dan hukum yang tidak subjektif dalam penilaian kebaikan maupun keburukan. Psikologi. Aristoteles hidup dalam masa manusia mulai menyelidiki soal kejiwaan. Setiap pernyataan hanya dibenarkan melalui argumentasi logis yang menggunakan akal. Bukti empiris belum banyak digunakan dalam pembenaran suatu pemikiran. Komunikasi. Aristoteles membagi unsur komunikasi meliputi pembicara, pesan, dan pendengar. Ia meyakini bahwa komunikasi terjadi ketika pembicara telah mampu mengubah sikap dari pendengar melalui pesan di dalam pembicaraan. Pemikiran ketuhanan. Aristoteles mengembangkan jenis argumentasi yang disebut argumentasi pergerakan untuk menjelaskan keberadaan Tuhan. Dalam pandangan Aristoteles, Tuhan adalah penggerak yang tidak bergerak. Karya tulis. Etika Nikomakea. Dalam bukunya yang berjudul Etika Nikomakea, Aristoteles menjelaskan bahwa manusia memiliki 2 jenis kebijaksanaan. Keberadaan keduanya menjadi bagian utama dari kehidupan manusia. Masing-masing adalah kebijakan teoritis dan kebijakan praktis. To organon. Aristoteles menganggap logika sebagai ilmu yang digunakan untuk melakukan penyimpulan atas suatu secara tepat. Logika dijadikannya sebagai dasar bagi segala jenis pengetahuan. Politika. Politika adalah karya tulis Aristoteles yang membahas tentang negara hukum. Perumusan negara dalam pemikiran Aristoteles tidak berkaitan dengan manusia sebagai pemerintah. Suatu negara diperintahkan oleh hukum yang mengatur standar keadilan dan kesusilaan. Penyebaran pemikiran. Dunia Islam. Pemikiran Aristoteles khususnya mengenai logika tersebar di dunia Islam melalui penerjemahan atas karya tulisnya dalam bahasa Arab.
Proses penerjemahan ini dilakukan oleh para pendukung pemikiran logika.